Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Cikgu. Hari ini kita akan belajar bersama tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat, pembelajaran ke-2 dan 3. Pembelajaran 2, bahasa Indonesia. Mengidentifikasi kalimat penolakan dalam percakapan. Penolakan juga sering diucapkan dalam percakapan sehari-hari. Penolakan yang baik dapat menjaga kerukunan. Sikap tidak rukun menimbulkan pertentangan dan perselisihan. Kalimat penolakan biasa ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak, dapat ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Perhatikan gambar berikut. Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Baik, Bu. Ini kuenya, Pak. Silahkan dinikmati. Terima kasih, Siti. Kebetulan Bapak sudah haus. Silahkan air minumnya, Pak. Kuenya silahkan, Pak. Tidak, terima kasih, Nak. Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri. Nah, kira-kira dari gambar berikut, manakah kalimat penolakan yang benar? Iya, betul. Kalimat penolakan itu biasanya ditandai dengan kata tidak. Jadi, dari gambar ini, kalimat penolakan itu adalah tidak. Terima kasih, Nak. Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri. Pembelajaran PPKN menyebutkan pengamalan sila pertama Pancasila di masyarakat. Mengamalkan sila pertama dan kedua Pancasila dapat menjaga kerukunan antar masyarakat. Contoh sikap sesuai sila pertama Pancasila di masyarakat, yaitu melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Ketika percakapan, sebelum rapat dimulai, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Menyebutkan pengamalan sila kedua di masyarakat. Adapun contoh sikap sesuai sila pertama Pancasila di masyarakat, membantu orang lain yang tertimpa bencana. Pembelajaran ketiga, bahasa Indonesia. Menyebutkan kalimat penolakan dalam percakapan. Penolakan berkaitan dengan ajakan atau pemberian dari orang lain. Penolakan hendaknya diucapkan dengan santun untuk menjaga kerukunan. Penolakan yang baik dapat menghindarkan perselisihan. Ayo bermain bola ke lapangan. Maaf, Dedi, aku harus segera pulang karena ada tugas yang harus kuselesaikan. Nah, kalimat penolakan yang diucapkan oleh anak pada gambar di samping adalah maaf, Dedi, aku harus segera pulang karena ada tugas rumah yang harus kuselesaikan. Pembelajaran ketiga, matematika. Menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan kedua. Penjumlahan dan pengurangan dapat ditulis dalam satu kalimat matematika. Operasi yang membuat penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara berurutan dari sebelah kiri. Contoh 1. Perhatikan soal berikut. 115 ditambah 290 dikurangi 148 sama dengan titik-titik. Penyelesaian. Soal di atas terdiri dari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Untuk menghitung hasilnya, kerjakan dari kiri, yaitu penjumlahan terlebih dahulu. Selanjutnya, hasilnya dikurangi bilangan pengurangan. Langkah yang pertama, 115 ditambah 290. Kita jumlahkan. Jumlahkan dari urutan satuan, puluhan, dan ratusan. Kita jumlahkan terlebih dahulu ya.
5 ditambah kosong sama dengan 5. Kemudian kita jumlahkan yang puluhan. 1 ditambah 9 sama dengan 10. Tulis angka kosong, simpan 1 sebagai puluhan. Kemudian jumlahkan ratusan. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi hasil akhirnya adalah 405. Langkah yang kedua adalah mengurangkan 405 dikurangi 148. Kita kurangkan dari satuan terlebih dahulu. 5 dikurangi 8 tidak bisa, pinjam 1 puluhan, jadi 5 menjadi 15. 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Kosong puluhan berkurang menjadi 9. Lalu kurangkan 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Karena 0 berubah menjadi 9, maka berkurang 1 ratusan, sisanya 3 ratusan. Kurangkan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi hasil dari 115 ditambah 290 dikurangi 148 sama dengan 257. Contoh kedua, kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Nah, terlebih dahulu kita tentukan awal dari kue jumlahnya 95 ditambah 120, kemudian dimakan 158. Hasilnya berapa sisanya? Nah, kita jumlahkan dahulu, kemudian kita kurangkan. 95 ditambah 120. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 9 ditambah 2 sama dengan 11. Tulis angka 1. Simpan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 215. 215 dikurangi 158. 5 dikurangi 8 tidak bisa, pinjam 1 puluhan. 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Karena 1 sudah dipinjam, masih sisa kosong, pinjam 1. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Karena 2 sudah dipinjam 1, 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi sisa kue sekarang adalah 57 kue. Pembelajaran SPDP. Membuat kolase menggunakan bahan alam. Kolase dibuat dengan cara menempelkan bahan alam pada permukaan gambar. Kolase dapat dibuat dari berbagai bahan alam. Bahan alam yang ditempel dipadukan hingga membentuk objek gambar. Nah, anak-anak bisa berkreasi. Contohnya seperti ini. Ibu-ibu menyiapkan kue-kue untuk peserta kerja bakti. Ada kue lemper yang terbuat dari beras ketan. Beras ketan dapat dipakai untuk membuat hiasan. Begitu juga dengan biji-bijian yang lain. Adapun bahan dan alat yang digunakan, ada kertas gambar, lem kertas atau lem kayu, berbagai biji-bijian misalnya kacang hijau, kedelai, jagung, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah pensil. Cara membuatnya adalah yang pertama, membuat sketsa gambar yang akan dihias. Yang kedua, oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempeli ke atas. Yang ketiga, tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat dan diolesi lem. Perhatikan kombinasi warna dan jenis biji-bijian. Yang keempat, aturlah agar hasil tempelan rapi dan indah seperti contoh gambar bunga di bawah ini. Nah, sketsa yang digambar adalah burung. Terlebih dahulu kita menggambar sketsa gambar burung dulu. Kemudian kita tempelkan biji-bijian.
Hasil akhirnya adalah seperti ini. Sekian dan terima kasih. Jazakumullah khairan.